Nama saya Frinda Natalia Burtarigan. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Darul Universitas Riau, dengan NIM 1904110493. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fluidostatis dengan dosen pembimbing saya, yaitu Pak Ronald Mangasih Utouruk STMT, dengan ASLab Fisika Dasar, yaitu pertama itu kita harus mengetahui pengertian dari fluidostatis. Suatu zat yang mempunyai kemampuan mengalir itu dinamakan dengan fluida. Cairan merupakan salah satu jenis fluida yang kerapatannya mendekati zat padat. Gas itu juga merupakan salah satu jenis fluida yang interaksi antar partikelnya sangat lembah sehingga diabaikan. Yang normal, seperti contohnya gambar ini, sehingga rumus dari tekanan setelah diturunkan itu merupakan P ataupun tekanan sama dengan massa jenis atau ρ dilambangkan dengan ρ dikalikan dengan gravitasi dilambangkan dengan G dikalikan dengan tekanan ke bawah atau bisa kita sebut dengan ketinggian. Nah, ada pun contoh soal di sini, yaitu jika pada gambar ini, gambar yang kubus ini ada dua, itu memiliki ketinggian 2,4 meter dan diketahui massa jenisnya itu adalah 1000 kg per meter pangkat 3 dan gravitasinya adalah 9,8 dikali meter per sekon kuadrat. Maka tentukanlah tekanannya. Nah, dari penjelasan yang awal sudah saya jelaskan bahwa rumus dari tekanan itu adalah massa jenis dikalikan gravitasi dikalikan dengan ketinggian. Jadi pada soal ini tinggal kita kalikan saja massa jenisnya 1000, kemudian gravitasinya 9,8 dan ketinggiannya 2,4. Dikalikan, dapatlah hasilnya itu 23.520 Pascal. Nah, selanjutnya, jika diketahui tekanan ATM-nya itu adalah 101.300 Pascal, maka tentukanlah tekanannya terhadap tekanan atmosfer. Jadi tinggal kita bagikan hasil yang kita dapat tadi, tekanan awal yaitu 23.520 kita bagikan dengan 101.300. Nah, dapatnya itu ada 0,23 atau setara dengan 23%. Yang artinya menunjukkan bahwa ketika kita menyelam pada kolam dengan kedalaman 2,4 meter, kita akan mengalami tekanan sebanyak 23% dari tekanan atmosfer. Nah, selanjutnya membahas mengenai gaya apung ataupun kekuatan gaya apung. Jika massa jenis dari objek itu kecil dari massa jenis zat cair, maka benda tersebut akan mengapung. Dengan rumusnya, yaitu massa jenis objek, seperti kita tahu bersama kalau rumus massa jenis itu adalah massa per volume. Bisa kita kalikan agar mendapatkan rumus yang baru. Nah, dari gambar ini diketahui bahwa sisi atas ini merupakan contoh dari kubus ataupun permukaan es. Dari keterangan gambar ini ada BF yang artinya gaya tekanan ke atas, kemudian volume of liquid atau FL itu merupakan volume dari zat cair, kemudian PO itu merupakan volume dari objek, kemudian PB itu merupakan massa jenis dari zat cair, dan PO itu merupakan massa. Nah, ada pun contoh soalnya itu diketahui berat benda itu pada permukaan angin ataupun di atas angin itu ada 3 Newton dan berat benda itu pada air itu 2,8 Newton. Maka ditanya itu kekuatan daya apungnya. Jadi tinggal kita kurangkan aja berat benda pada
permukaan ataupun di atas air dikurangi dengan berat benda pada saat di air. Jadi 3 Newton dikurangi 2,8 Newton, hasilnya adalah 0,2 Newton. Nah, selanjutnya, jika diketahui bahwa massa jenis objek itu kecil dari massa jenis zat cair, maka rumusnya itu nanti adalah sama, karena menunjukkan bahwa gaya apung itu setara dengan berat objek, sehingga rumusnya itu nanti ada berat zat cair sama dengan berat objek. Tinggal kita turunkan rumusnya, sehingga didapat fraksinya itu rumusnya adalah 1 dikurang volume zat cair per volume objek, atau fraksi sama dengan 1 dikurang massa jenis objek per massa jenis liquid. Nah, ada pun contoh soalnya di sini. Diketahui itu bahwa permukaan benda ini memiliki ketinggian 2,5 meter dengan massa jenisnya itu 1000 kg per meter pangkat 3. Newton. Nah, maka dari perubahan tekanan itu atau perubahan kedalaman dapatlah kita simpulkan bahwa tekanan rata-rata itu rumusnya massa jenis dikali gravitasi dikalikan dengan ketinggian dibagikan 2, atau gaya itu sendiri sama dengan massa jenis dikali gravitasi ataupun fraksi tadi. Maksud saya fraksi sama dengan massa jenis dikalikan gravitasi dikalikan lebar dikalikan ketinggian dipangkatkan 2 dibagi 2. Nah, selanjutnya tekanan terukur Vs ataupun versus dari tekanan total. Dengan formulanya itu ataupun rumusnya itu tekanan terukur itu sama dengan tekanan total dikurangi tekanan Tm. Bisa kita bolak-balik rumusnya sehingga dapat rumus yang baru sesuai apa yang mau diminta. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal. Selanjutnya, makanya ataupun sehingga tekanan total itu adalah tekanan yang terukur ditambah dengan tekanan ATM, atau 39.700 ditambahkan 101.300. Hasilnya adalah 140.500 Newton per meter kuadrat. Soal kedua, jika diketahui pada soal ini tekanan dari objek itu adalah 40 lb per inch kuadrat dengan tekanan ATM-nya adalah 14,7 lb per inch kuadrat, maka tentukanlah nilai dari tekanan totalnya. Jadi tinggal kita tambahkan saja. Jadi itu adalah 40 lb per inch kuadrat ditambah 147 lb per inch kuadrat. Hasilnya adalah 54,7 lb per inch kuadrat. Inch kuadrat dengan tekanan ATM-nya adalah 14,7 lb per inch kuadrat. Maka tentukanlah nilai dari tekanan totalnya. Jadi tinggal kita tambahkan saja. Jadi itu adalah 40 lb per inch kuadrat ditambah 147 lb per inch kuadrat. Hasilnya adalah 54,7 lb per inch kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip dari Pascal. Prinsip Pascal itu menyatakan dalam wadah tertutup yang berisi cairan, tekanannya akan sama pada setiap tempat. Nah, dari soal ini ada soalnya diketahui A1 itu sama dengan 2 meter kuadrat atau luas penampang 1 itu 2 meter kuadrat dan luas penampang 2 itu 100 meter kuadrat. Dengan beratnya itu 2000 lb. Jadi rumusnya itu adalah P1 sama dengan P2. Tinggal kita masukkan rumus dari P1 itu F1 per luas penampang 1 sama dengan gaya 2 per luas penampang 2. Jadi tinggal kita masukkan angkanya.
yaitu F1. Maka F1 sama dengan 2000 lb dikalikan 2/100, hasilnya adalah 40 lb. Jadi untuk gaya yang kedua itu besarnya adalah 40 lb. Nah, contoh lainnya itu luas penampang dongkrak hidroliknya itu adalah 0,04, itu luas penampang 1. Luas penampang 2-nya itu adalah 0,10 meter kuadrat. Dengan diketahui gayanya itu adalah 2 Newton, maksud saya 5 Newton, sehingga gaya keluarannya ataupun F2-nya adalah, jadi tinggal kita masukkan saja rumusnya seperti awal tadi, didapatlah hasilnya nanti adalah 12,5. Nah, selanjutnya setelah membahas contoh soal, kita akan membahas mengenai fluida statis, yaitu tekanan gaya apung, di mana R-nya itu lebih kecil daripada tekanan zat kedua. Dengan konsepnya itu BF sama dengan berat sama dengan massa dikali gravitasi dari zat cair itu sama dengan massa jenis dari liquid ataupun zat cair dikalikan volume zat cair dikalikan dengan gravitasi. Dengan BF totalnya itu adalah BF1 ditambahkan BF2. Maka berat dari objek itu sama dengan BF total. Dapat turunan rumusnya dan bisa disimpulkan bahwa massa jenis dari objek itu sama dengan P1X ditambah P2Y per H. Di sini ada dari gambarnya ada keterangan bahwa PO itu merupakan massa jenis dari fluida 1, P1 itu merupakan massa jenis dari fluida kedua, H itu merupakan ketinggian, X itu ketinggian dari garis X yang horizontal, kemudian yang Y itu ketinggian dari garis 2 ataupun yang vertikal. Nah, selanjutnya di sini kita mempunyai gambar. Dari gambar ini bisa disimpulkan bahwa P objek itu kan besar dari maksud saya massa jenis objek itu lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Makanya massa jenis dari objeknya itu bisa kita lihat, yaitu ingat dari rumus awal bahwa massa jenis itu rumusnya adalah massa dibagikan volume. Dengan BF-nya itu sama dengan W dikalikan displace ataupun liquidnya, dengan T-nya itu sama dengan mg kurang BF. Nah, dari rumus ini semua turunannya, maka didapatlah massa jenis objek itu sama dengan massa objek dibagikan volume dari zat cair, sama dengan massa jenis objek, maksud saya massa objek sama dengan BF per massa jenis dari zat cair dikalikan dengan gravitasi. Kemudian kita akan membahas ini. Nah, di sini itu dapat kita asumsikan bahwa suatu kondisi pertama itu adalah ketika objek itu tanpa bobot tambahan dan angka kedua itu merupakan, kita umpamakan atau kita asumsikan merupakan suatu kondisi dengan bobot dengan adanya benda tambahan. Maka W objeknya itu dengan rumus mg sama dengan BF2 sama dengan W additional liquid displaced, di mana massa kali gravitasi objek sama dengan massa jenis dikalikan gravitasi additional liquid, massa dikalikan objek itu sama dengan rumus yang tadi itu PL dikali VL dikali gravitasi, dapat turunannya sehingga didapatlah hasilnya ataupun rumus akhirnya adalah mg dikali M dikali gravitasi objek sama dengan PL dikalikan L dikuadratkan dikali Y dikalikan gravitasi. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, selamat pagi.